Bekasi. Gue punya cerita tentang Bekasi. Kita akan membahas tentang sumur penganten. Nah, sumur penganten ini itu ada suatu tempat yang keramat. Banyak masyarakat menyebutnya sumur penganten, tapi pribadi dari juru kunci tersendiri itu dia menamai sumur itu sumur lintang, karena pada dahulu ditemukannya sumur itu karena mengandung unsur keramat, makanya dikasih nama sumur lintang. Tapi terkenalnya sebagai sumur penganten. Sumur itu ditemukan tahun 1976. Kenapa bisa dinamakan sumur penganten? Karena zaman dulu ditemukannya sumur itu ada pasangan suami istri yang istrinya itu tidak mau ditidurin oleh sang suami. Makanya dari situ sang suami mengucap sesuatu, apabila saya mandi di sumur ini dan istri saya mau ditiduri, maka sumur ini saya kasih nama sumur penganten. Akhirnya pada waktu itu dia mandilah di situ dan istrinya mau untuk campur berhubungan badan, makanya sumur itu dikasih nama sumur penganten. Sumur penganten ini memiliki kisah sakral, kisah yang mengandung unsur-unsur keramat, di mana banyak masyarakat sekitar yang yang mencari pengasihan di situ. Maksudnya pengasihan ya pengasihannya penglaris. Contoh aja banyak orang di bidang gerak swasta yang nyari apa sih namanya penglaris di situlah. Itu ada cewek malam yang suka datang ke tempat itu. Kalau kalian mengaku orang Bekasi, cewek pasti lu pada tahu di mana tempat itu dan mana daerah Sukatani, mana desa Sukakarya. Nah, di Sukatani ini memiliki mitos. Mitosnya ya yang tadi gue bilang, banyak yang mempercayai bahwa sumur itu mengandung unsur keramat. Kita cari informasi di narasumber yaitu juru kuncinya sendiri pun dia mengaku emang banyak masyarakat yang meyakini adanya keramat, adanya karohmah dari sumur penganten itu. Tetapi ada adab-adabnya. Kebanyakan orang pada minta sama sumur itu, sedangkan juru kuncinya sendiri dia itu bilang bahwa jangan pernah minta dengan sumur ini, tapi minta sama Tuhan kita. Percaya masing-masing. Gua nih contoh Islam, gua punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pada Tuhannya. Makanya di situ disediakanlah musola kecil yang dimana setiap orang minta keramat dari sumur itu, maka juru kunci itu ngasih petunjuk, yaitu mintalah sama Tuhan kalian, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu sholat. Di musola itu sholat hajat, sholat minta, sholat hajat. Nah, setelah sholat hajat, kemudian juru kunci itu suruh bersolawat. Nah, bersolawat terus bertawasul mengirimi doa para nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selayaknya orang tawasul gimana. Terus ada di situ dapat kilasnya apa sumber pengantin itu konon katanya penghuni di situ adalah Nyimas Dewi Gandasari. Sang juru kunci pun bilang jangan lupa tawasulah bertawasul, maksudnya mengirimi doa pada Nyimas Dewi Gandasari. Bertawasul, tapi tetap percayalah sama Tuhan bahwa sumur itu sebagai sababiyah syarat karohmah dari sumur itu. Setelah itu, setelah sholat di musola itu minta sama Allah, lalu mandi di situ. Tapi mereka masyarakat menyalahinya gimana? Kebanyakan orang minta sama sumurnya, padahal sang juru kunci pun selalu bilang
mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajatlah sama Dia, lalu mandilah. Yang dimaksud mandi, siapa tahu sumur itu karohmanya akan apa ya, yang namanya sababiyah itu sebagai syarat lah mungkin. Ya gua kurang tahu banget masalah agama kayak gitu. Insya Allah terwujud. Nah, insya Allah terwujud. Tadi aja sempet sih ini kameramen nyobain, siapa tahu dia nggak lepas dari statusnya jomblo gitu. Anjir. Nah terus gue dulu pernah sih main situ, tapi bener emang banyak ada ular gitu. Ya di situ penghuninya katanya selain Nyimas Dewi Gandasari petilasan ya, juru kuncinya pun sendiri pernah diliatin, bahkan dia sering diliatin banyaknya ular di situ. Yang lu pasti bisa bayangin dan lu susah membuat ngegambarnya apa yang ada di bayangan kamu sendiri. Ada cewek cantik berbadan ular, coba lu bayangin ini. Itu ular itu sering nongol di sumur itu dan di daerah pagaran dari sumur pengantin. Lu nanti bisa lihat gimana bentuknya sumur pengantin itu. Tonton terus video kan. Kita udah sampai di desa Sukasari. Soalnya oh iya, gua dengar satu lagi coy dari narasumber. Belum lama banget. Lagi musim-musimnya senapan di Bekasi, kalian tahu dah pasti senapan mania gitu. Tapi gua nggak tahu dia tutup atau enggaknya. Yang jelas ada sekumpulan anak muda yang lagi nembak daerah situ coy. Lagi nembak daerah situ.
gua nggak nanya sih apa yang ditembak sama dia. Yang jelas setelah dia nembak dan buruannya itu kena, kawan buruannya kena, itu langsung dia di tempat nggak bisa berkutik kayak orang pingsan, tapi dibilang nggak pingsan, dia nggak bisa bergerak. Berapa cerita dari orang kayak gitu? Gimana coba lu bisa bayangin gimana hancurnya tempat itu? Saran gua, kalau lu main ke sono, jaga sikap, jaga kebersihan. Contoh aja cuy, lu bertamu ke rumah gua, lu pasti jaga sikap, lu pasti jaga sopan satu dan etika. Jangan bergalan atau ugal-ugalan datang ke tempat keramat kayak gitu. Emang sih mereka, kita nggak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Banyak misteri di situ cuy. Nah, gitu aja guys. Kisah dari gua, cerita dari gua masih pemula nih, biar gua makin semangat buat nyari topik-topik yang lebih menarik dan bisa menghibur kalian semua. Dukung terus channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.